Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pedagogik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pedagogik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD dan Ibu Anggit Marliana SPD MPD. Sebelum kita mulai mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yandi Sepurinanda dengan NIM 2008760 dan rekan saya yaitu Siti Yulianti dengan NIM 2001437 dan Helsion Citanadea dengan NIM 2004130. Pada kesempatan kali ini yang akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu Helsion Citanadea. Kepada Helsion dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Slide selanjutnya, Yul. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pedagogik dan juga pengertian pendidikan. Pedagogik berasal dari kata Yunani paidos yang berarti laki-laki dan agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Jadi, pedagogik secara harfiah berarti pembantu laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih menekankan kepada pemikiran yang berbicara tentang cara mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek kegiatan mendidik atau membimbing anak. Nah, di sini menurut Kurniasi dalam Padilla dan Lestari pada tahun 2017 pada buku halaman 15 menerangkan bahwa tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seorang menjadi hidup dengan bahagia. Adapun manfaat pedagogik menurut Kurniasi pada tahun 2017 pada buku halaman 20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna, dan dapat turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Adapun fungsi menurut Kurniasi pada tahun 2017 pada buku halaman 20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Yang keempat, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2011, yaitu pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam hidup manusia yang berkebudayaan kepada tiap-tiap generasi baru. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, secara terencana, demi mewujudkan keadaan belajar untuk peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang, demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, akhlak, serta keterampilan.
Di dalam Kamus Internasional Pendidikan atau International Dictionary of Education, pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 ciri utama. Sebagai berikut: yang pertama, proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimanapun dia hidup. Yang kedua, proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Yang ketiga, proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Yuli. Baik, terima kasih kepada Teh Heci yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materinya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pendidikan. Menurut Al-Fahmi tahun 2015, unsur-unsur pendidikan itu ada 7. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini maksudnya perubahan atau keinginan yang diinginkan setelah peserta didik tersebut mengikuti pendidikan. Adapun tujuan pendidikan di SD yang diuraikan secara terperinci oleh para ahli yaitu: yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar seperti intelektual, sosial, moral, dan emosional yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan siswa. Namun, ada pula secara umum yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan itu untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik ini merupakan orang yang ingin menempuh pembelajaran untuk mengembangkan potensinya lewat pendidikan. Yang ketiga ada pendidik. Pendidik adalah pengajar yang akan mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, interaksi edukatif. Interaksi edukatif ini merupakan proses interaksi antara pengajar dan peserta didik yang melibatkan materi pembelajaran. Namun, jika tanpa adanya interaksi edukatif, maka pembelajaran tidak terlaksana dan pendidikan tidak dapat terbangun. Yang kelima, isi pendidikan. Isi pendidikan di sini merupakan materi-materi yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran yang tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Yang keenam, alat pendidikan. Alat yang dimaksud di sini adalah media pembelajaran yang dapat mengembangkan lingkungan pembelajaran menjadi lebih kondusif dan efisien dalam pelaksanaannya. Contohnya di dalam kelas seperti spidol, papan tulis, proyektor, hingga ke media pembelajaran berbasis TIK. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik, sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kang Yandi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan ke slide selanjutnya, Teh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan. Nah, di sini untuk fungsi pendidikan itu sendiri terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi individuasi. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi individuasi? Fungsi individuasi yaitu fungsi yang merujuk pada proses untuk menjadikan diri sendiri sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan pribadi yang lain. Nah, yang dimaksud dengan berbeda dari yang lain di sini yaitu pendidikan itu berfungsi untuk mengarahkan seorang peserta didik ataupun seorang siswa untuk meraih prestasinya sendiri dengan menggunakan potensi yang ada pada dirinya sendiri tanpa harus
tergantung kepada orang lain. Nah, yang kedua ada fungsi sosialisasi. Nah, dari namanya sendiri juga sudah jelas bahwa di sini fungsi sosialisasi yaitu untuk mengembangkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, dengan fungsi sosialisasi ini tentunya pendidikan harus mendorong seorang anak atau mendidik seorang anak untuk menjadi seorang yang mampu berinteraksi sosial. Nah, di sini anak diajarkan untuk berinteraksi dengan banyak orang ataupun dengan lingkungan masyarakat untuk mengamati, memahami, menghayati, dan melaksanakan sistem dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fungsi nasionalisasi. Nah, fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan harus mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam fungsi ini, pendidikan harus mendorong atau mendidik seorang anak untuk menumbuhkan kesadarannya terhadap kecintaan dan kebanggaan terhadap negaranya. Seperti di sini dikatakan bahwa anak harus sampai memiliki sikap yang mantap, seperti bahwa baik ataupun buruknya adalah negaraku sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi humanisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan berkewajiban untuk menumbuh kembangkan anak menjadi bagian dari umat manusia di dunia tanpa harus risih dengan perbedaan suku, ras, dan agama. Dengan melaksanakan fungsi ini, anak didik untuk mengembangkan sikap saling menghargai atau toleran terhadap perbedaan. Nah, di sini pendidikan berfungsi atau harus mengajarkan kepada seorang anak untuk dapat menempatkan diri yang baik di lingkungan masyarakat. Seperti harus menghargai perbedaan dan harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pentingnya pendidikan. Nah, menurut Platona dalam bukunya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Bagi Kita tahun 2009, terdapat dua hal utama yang menjadi atau yang membuat sebuah pendidikan itu menjadi penting. Nah, yang pertama di sini ada meningkatkan kecerdasan. Tentunya pendidikan ini sangat penting bagi seorang anak untuk meningkatkan kecerdasannya, di mana untuk meningkatkan kecerdasan seorang anak maka diperlukan sebuah pendidikan atau proses belajar. Nah, menurut ilmu psikologi, kecerdasan terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama yaitu kecerdasan otak. Nah, tentunya otak kita memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, akan tetapi setiap manusia memiliki otak yang sama, memiliki kapasitas otak yang sama, namun yang membedakannya yaitu cara mengembangkan dan cara meningkatkan kemampuan otak itu sendiri. Nah, tentunya dengan pendidikan, seseorang atau anak-anak mampu untuk mengembangkan kecerdasan otaknya, di mana mereka akan melalui proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang baru sehingga mendapatkan kecerdasan yang lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosi. Nah, kemampuan ini tentunya harus dimiliki oleh setiap orang, di mana setiap orang harus mampu mengontrol emosinya sendiri. Sesuai dengan artinya, kecerdasan emosi ini adalah kemampuan dari seseorang untuk mengendalikan emosinya. Nah, dengan bersekolah tentunya seorang anak akan diajari untuk mengendalikan emosinya sendiri. Dikarenakan pada saat kegiatan sekolah, mereka harus berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, sehingga mereka harus mampu menyesuaikan diri dan mampu menahan emosinya ketika ada yang berbeda ataupun berlainan pendapat dengan mereka. Nah, untuk kecerdasan emosi sendiri di sini ada 4 hal yang dapat dilihat dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Yang pertama yaitu pengenalan diri, yang kedua penguasaan diri, yang ketiga motivasi diri, kemudian memiliki empati dan hubungan yang efektif. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada kecerdasan sosial.
kecerdasan sosial adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang, di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Tentunya sesuai dengan namanya, yaitu kecerdasan sosial, maka seseorang itu mampu atau memiliki sebuah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial. Nah, kemudian yang keempat itu ada kecerdasan agama. Kecerdasan agama adalah kecerdasan yang membuat seseorang mengetahui hakikat baik dan buruknya. Tentunya hal ini sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Nah, dalam pendidikan tentunya sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan agama, di mana pada setiap jenjang pendidikan tentunya ada pendidikan atau proses belajar untuk mendalami atau memahami agama atau kepercayaan dari seorang anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu bersosialisasi dengan baik. Nah, dengan adanya pendidikan, seseorang akan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga ketika mendapatkan perilaku tidak menyenangkan, seseorang akan mengetahui cara menghadapinya. Dan seseorang akan menyadari adanya banyak perbedaan. Sehingga dengan perbedaan tersebut, seseorang akan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik. Nah, sebagai contoh di sini, ketika seorang anak itu bertengkar, maka itu merupakan proses sosialisasi mereka, di mana mereka mampu ataupun memilih cara kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Tentunya hal ini memang kurang baik, akan tetapi dengan adanya pendidikan, maka mereka akan mengenal bahwa apa atau bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang lebih baik. Nah, tentunya pendidikan sangatlah penting, di mana memiliki tugas yang sangat penting dalam memajukan bangsa. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mungkin di sini tentang sistem pendidikan nasional, di mana pendidikan itu sangat berperan penting untuk memajukan sebuah negara atau negara Indonesia, di mana memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter yang baik dan berkualitas, serta memiliki ketakwaan terhadap Tuhan. Nah, di sini tentunya pendidikan memiliki tugas yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami khususnya dan umumnya untuk yang menyaksikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.